Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aulia Ningsi dari kelas P2K Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini aku akan membahas tentang metode penelitian. Yuk langsung saja kita simak. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang desain penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, jenis data. Yang ketiga, definisi operasional. Yang keempat, metode analisis data. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Adapun macam-macam skala pengukuran ialah ada 4. Yang pertama, skala nominal. Yang kedua, skala ordinal. Yang ketiga adalah skala interval. Dan yang keempat adalah skala rasio. Yang pertama, skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian, indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Yang pertama, skala Likert. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert: A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju, A. Sangat positif, B. Positif, C. Negatif, D. Sangat negatif, A. Selalu, B. Sering, C. Kadang-kadang, D. Tidak pernah, A. Sangat baik, B. Baik, C. Tidak baik, dan yang terakhir D. Sangat tidak baik. Skala pengukuran dan instrumen penelitian dalam skala Likert: A. Sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5. B. Setuju atau sering atau positif diberi skor 4. C. Ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 3. D. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. E. Sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Yang kedua, skala Goodman. Skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Selanjutnya, skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala nominal, skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali sebagai pembeda. Contoh, hitam strip putih, KAP Big 4, KAP non Big 4, pria strip wanita, dep akuntansi strip dep pemasaran. Skala pengukuran dan instrumen penelitian, macam-macam skala pengukuran. 4. Skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating, jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh, berkaitan dengan juara. 4. Jika juara 4, 3. Jika juara 3, 2. Jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Macam-macam skala pengukuran. Skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh, ROA sama dengan laba bersih dikurang aset total. Materi selanjutnya adalah populasi teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling.
teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Kemudian, secara skematis, teknik sampling seperti gambar di bawah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampling probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi A. Simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian B. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Contohnya, populasi S1 sama dengan 50, SM sama dengan 300, SMK sama dengan 500, SMP sama dengan 100, dan kemudian SD sama dengan 50. Dan sampelnya S1 sama dengan 14, SM sama dengan 35, SMK sama dengan 139, SMP sama dengan 28, SD sama dengan 14. C. Disproportionate stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Bila populasi strata tetap kurang proporsional, misalnya pegawai dari PT Tertanti mempunyai lulusan S3 sama dengan 3, S2 sama dengan 4 orang, S1 sama dengan 90 orang, SMU sama dengan 800 orang, SMP sama dengan 700 orang, maka 30 lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semua sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Selanjutnya, 2. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang A. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai dengan 100. B. Sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk mencari sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah quota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11, sebanyak 20 orang. C. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya D. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. E. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang lebih dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik sampling non-probability sampling selanjutnya ialah F. Snowball sampling. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula berjumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, maka makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Bisa kita lihat contohnya ada di gambar 3.5 ya. Selanjutnya tentang analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kemudian metabolasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Kemudian menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan ya. Metodologi penelitian analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Gambarnya seperti gambar 8.1 ya. Kemudian statistik deskriptif dan statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif ini dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Kemudian, statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Yang hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diukur signifikannya.
Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikannya. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Statistik inferensial sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampai diambil dari populasi yang jelas. Dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Kemudian suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang, kesempatan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Sekian video penjelasan tentang metodologi penelitian akuntansi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.